Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. Taufik dan hidayahnya Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, dan salat barakah salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustaz Zaki Mirza Al-Sin dan juga beserta tim. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Dayun, yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid, dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak dan ibu sekalian. Malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah sambutan dari pengurus masjid yang pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid Al-Munawwarah, Bapak Mudar Mulis. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan keimanan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka yaitu safari dakwah Ustaz Zaki Mirza LC bersama rombongan. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita di sini. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa diaturkan buat beliau alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat hendaknya kita diakui umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati terkhusus buat Ustaz Zaki Mirza beserta rombongan, alhamdulillah terima kasih bisa hadir bersama-sama kita di sini di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan bisa nanti memberikan pencerahan ilmu agamanya kepada kita di sini, dan juga mohon maaf sekiranya tempat sambutan yang kurang berkenan kepada Ustaz yang tidak mungkin sesuai kami berikan. Seterusnya yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Dayun, alhamdulillah bisa hadir bersama juga di sini, serta orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih bisa bersama-sama hadir pada malam hari ini sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, yaitu acara tabligh akbar ataupun cabang dakwah, yang mana nanti mungkin Ustadz ini juga melakukan penggalangan dana bersama tim Yayasan Peduli Berbagi. Ya mudah-mudahan nanti apa yang bisa kita berikan sekiranya bisa membantu, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita berikan hendaknya bisa dibalas seperti ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, mungkin tidak memperpanjang mukadimah berhubung malam sudah larut, karena tadi agak terlambat sedikit, maklum karena Ustaz ini siang tadi mengisi di Mempura, jadi ada sedikit keterlambatan waktu sampai di sini, dan juga tadi kami jamu juga untuk makan malam. Mudah-mudahan yang kami hidangkan sesuai dengan seleranya dan menjadi darah daging bagi kita semua, dan bisa memberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Kami mohon kiranya agar dapat sama-sama kita nanti mendengarkan tausiahnya, dan juga kami mohon nanti kepada Ustaz selesai nanti acara langsung bisa memimpin doa. Itu saja. Mohon anak-anak nanti tetap tenang,
jangan ribut supaya kita bisa menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Itu saja, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Masjid Al-Mubarak. Yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Dayun pada Bapak Novendra Asmara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Subscribe to my channel Yang and also press this bell icon. Ustaz Zaki Mirza LC beserta rombongan, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di Masjid Al-Munawwarah, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun. Mudah-mudahan Bapak beserta rombongan sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nantinya juga berangkat dari sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah serta anak kami, ini nampak baju hijau dari pondok pesantren Nurul Yakin, serta para hadirin majelis ilmu yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka majelis ilmu dalam kegiatan safari dakwah Masjid Al-Munawwarah ini, yang nantinya kita akan diberikan tausiah serta ilmu-ilmu oleh Ustaz Zaki Mirza LC. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dinilai ibadah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu para jamaah, mungkin tidak banyak sambutan yang dapat kami sampaikan. Mewakili pemerintah kecamatan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Zaki Mirza. Mudah-mudahan Bapak ini bukan yang terakhir, ini yang pertama, dan insyaallah Bapak akan bisa berkunjung ke tempat kami ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang saat ini aktif dalam menggelar majelis ilmu di Masjid Al-Munawwarah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga pada kesempatan ini saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih dalam kondisi COVID, dan saat ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra putri umur 6-11 tahun sudah bisa divaksin, dan jangan khawatir, vaksinasi itu dosisnya sudah sesuaikan dengan anak-anak, sehingga kalau sudah divaksin semua nggak perlu saya pakai masker seperti ini lagi. Yang mudah-mudahan kita berikhtiar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat, dan tanpa memperpanjang pembicaraan karena waktu, marilah kita simak bersama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaki Mirza LC kepada Ustaz Zaki Mirza. Kami persilahkan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an ribatan
متينا بين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, yang kami muliakan para kiai, para guru, para ustadz, para tokoh dan sesepuh masyarakat, khusus segenap pengurus masjid Al-Munawwarah. Ini sama dengan julukan yang disematkan Rasulullah ke kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Hal ini nama kampungnya apa? Pasar Dayung. Dimana kalau Pasar Dayung kita rubah saja, Pak, jadi Pasar Dayung Al-Munawwarah, sama dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Jangan sampai ketukar, terutama yang sudah pergi umroh atau haji. Aduh saya, mana ibunya? Baik, ada kalau kota Madinah itu Madinah Al-Munawwarah. Beda dengan julukan kota Mekah. Kalau kota Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Ya. Baik. Waduh, sampai minta tolong itu anaknya lepas sih. Baik, sekali lagi, kalau kota Madinah Al-Munawwarah, kalau Mekah Al-Mukarramah, kalau Ka'bah Al-Musyarraf. Ini ilmu buat kita ya, jangan sampai ketukar. Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarraf. Jangan nanti ditanya, Bapak kemarin umrah kemana? Ke Mekah Al-Musyarrafah. Wah, itu udah keras, salah pula. Jangan sampai nanti jawab Ka'bah Al-Munawwarah, tidak pas. Jadi Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik, alhamdulillah saya bisa hadir. Ini titik yang kesekian saya keliling Provinsi Riau, alhamdulillah. Mungkin di bulan puasa kemarin harusnya jadwal di sini, tapi karena kondisi saya yang harus istirahat total kurang lebih 2 bulan waktu itu, dan bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Tidak rugi saya jauh-jauh dari Jakarta. Sampai di sini saya lihat ibu-ibunya cantik-cantik, bapak-bapaknya biasa-biasa aja. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Baik, sebelum kita mulai acara kita berzikir, kita sebut nama Allah. Zikir itu artinya mengingat. Zikrullah itu artinya mengingat Allah. Zikirnya seperti yang sering dipimpin oleh guru kita almarhum Al-Mukarram Al-Ustadz Arifin Ilham. Ibu tahu nanti ya. Baik, sama-sama kita berzikir ikhlas, redha, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Lebih keras lagi. Wa la ilaha illallah. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.
Ustadz Arifinnya sudah tidak ada, terhimpit tanah, tertindih papan, tetapi zikirnya masih sering kita baca. Berarti setiap kita zikir karena beliau yang membuat lagunya, maka setiap kita zikir seperti itu pahalanya sampai untuk beliau. Amin ya rabbal. Seperti itulah kebaikan. Jangankan berzikir, ibu berbuat baik ke tetangga sekali saja, maka itu jadi amal jariyah. Amal itu artinya perbuatan baik. Al-amal jariyah itu artinya mengalir. Asli katanya dalam bahasa Arab jara yajri. Yang dari pesantren pasti tahu apa artinya jara yajri, berlari. Tetapi kalau sudah amal jariyah, maka artinya adalah kebaikan yang terus mengalir. Sampai kapan Ustaz? Sampai hari akhir nanti, ila yaumil mahsyar. Maka perbanyaklah kebaikan supaya jadi amal jariyah. Baik, sebelum saya mulai, seperti biasa setiap masjid ini saya ajak dulu untuk yel-yel. Tahu yel-yel Ibu ya? Supaya kita tidak mengantuk dan tetap semangat. Jadi nanti saya dengan KPB ini punya yel-yel. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Oke? Oke, Ibu ngomong begini paham apa terpesona dengan saya? Masya Allah, jujur amat Bu. Oke, kita panggil Bu. Kurang keras. Coba yang adik-adik dibantu ibu-ibunya para santriwati. Ini santriwati bukan di belakang. Terus siapa? Penampakan. Baik, coba kita panggil Bu. Belum makan ya? Ulang lagi Bu. Oke, biar semangat ibu-ibu, yes-nya sambil angkat tangan dari atas ke bawah. Yes. Jangan malu-malu, jangan ada malu di antara kita. Ibu-ibu yang saya panggil tidak jawab, tidak ada gerakan tangan, saya doain suaminya nikah. Gimana Pak? Setuju Pak? Tidak berani jawab. Coba panggil Bu. Itu yang semangat nenek-nenek. Yang muda-mudanya belum lagi. Bu. Bu, Bu. Pak. Yang baru makan satu orang saja. Kalau bapak-bapak jangan yes, kurang jantan kalau yes. Kalau saya panggil Pak, jawabnya jos. Oke? Siap. Tangannya gini juga Pak. Ya, oke, kita dari ibu-ibu dulu. Tunjukkan Bu kalau kita ini wanita-wanita Wonder Woman. Biasa aja keles. Oke, siap Bu. Bu, Bu. Pak. Ini dipertanyakan kejantanannya. Karena wanita itu punya perasaan yang lembut, wanita itu perasaannya halus, maka wanita juga dibilang makhluk halus. Perasaannya halus. Rasulullah saja memanggil Aisyah ya Humairah karena wanita itu setiap harinya ingin dimanja. Jadi bapak ibu kalau di rumah istrinya cemberut, tahu cemberut? Orang Riau bilang apa cemberut? Tidak senyum, cemberut, mukanya ditekuk. Orang sini bilang apa Pak? Hah? Apa? Bertukar masam. Ya, kalau nggak mau masam tambah gula biar manis. Baik, kalau istrinya cemberut berarti ingin dimanja. Saya punya panggilan manja buat ibu. Kalau tadi saya panggil Bu, jawab yes. Kalau Bu, yes, yes. Nanti kalau saya panggil manja, ibu jawab tangannya ke atas diputar, yes. Oke. Nah, ini kita lihat coba seperti apa gayanya nenek-nenek. Kita ulang lagi ya. Ingat, panggilan manjanya terakhir. Kalau saya panggil manja, tangannya ke atas diputar. Oke, siap?
Bu. Jangan muter dulu nanti. Ulang lagi. Bu. Bu, bu. Ibu. La ilaha illallah. Saya melihatnya mau muntah itu. Baik, saya tidak sendiri, saya di sini bersama sahabat-sahabat dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. 1 tahun lebih sudah kebersamaan kami. Kami roadshow safari dakwah dari Aceh, mulai dari Kabupaten Sukulus Salam sampai ke Banda Aceh. Masuk kami ke Sumatera Utara, Rantau Prapat, Sibolga, terus lanjut sampai ke Kota Medan. Riau sudah tidak terhitung lagi, puluhan masjid bahkan ratusan masjid sudah. Kami ada rencana insya Allah mau ke Bangka Belitung ya, mau ke Bangka Belitung, ke Makassar kami juga sudah hadir. Doakan saya bersama sahabat-sahabat KPB ini sehat walafiat, amin. Salam dari Ketua Umum kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ikram Humaidi. Beliau tidak bisa hadir, namun malam hari ini subhanallah diwakili oleh sahabat-sahabat dari KPB Yayasan Kita Peduli Berbagi. Ada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdi Fadilah. Nah ini boleh berdiri Ustadz Abdi. Nah Masya Allah, ini beliau Ustadz Abdi. Gimana Bu, ganteng? Udah punya istri. Yang berikutnya Ustadz Andri Zulfa. Nah ini beliau Masya Allah, ini dari Pekanbaru. Udah, ada sahabat-sahabat yang lainnya, alhamdulillah dari Jakarta. Saya juga bersama Bang Andi Lesmana, ini di sebelah saya. Nah, beliau ini sahabat dekat dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya, beliau, Ustadz Soleh Mahmud, Ustadz Soleh, Ustadz Agus Idwar, dan sahabat-sahabat UJ yang lainnya. Kebersamaan kami dari tahun 2007 sampai beliau meninggal di tahun 2013. Baik, alhamdulillah di KPB ini saya tidak hanya sendiri. Insya Allah Februari nanti safari dakwah bersama Al-Ustadz Fikri Haikal MZ, putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nanti ada Al-Ustadz Abdurrahman Jailani Ujai, ada Al-Ustadz Rahmat Baikuni. Nanti insya Allah juga kami hadirkan Al-Habib Nabil Al-Musawwah, kakak dari Habib Munzir Al-Musawwah yang majelisnya masyhur di Indonesia, yaitu Majelis Rasulullah. Ustadz, seperti apa sih kegiatan KPB? Ustadz ngapain keliling-keliling itu ke masjid-masjid, capek-capek. Bahkan waktu di masjid kami ini Ustadz sempat tertunda karena Ustadz harus istirahat. Karena saya orangnya insya Allah selalu semangat kalau sudah urusan mengajak kebaikan. Kenapa semangat? Dalam urusan kebaikan itu enak Pak. Jangankan kita berbuat baik, kita menunjukkan kebaikan saja kita dapat pahala sama dengan yang berbuat baik. Ada orang tanya nyasar, Pak Ustadz, di mana masjid? Kita tunjukkan masjid sebelah sana dengan tangan kita. Orang yang menunjukkan dapat pahala sama dengan orang yang mendirikan sholat. Apa dalilnya? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadis sahih. Man dalla ala khairin, barang siapa orang menunjukkan kebaikan, falahu, maka baginya mithlu ajri fa'ilihi, maka dia sama mendapatkan pahala seperti yang berbuat baik. Seperti apa kegiatan kami? Kami ke pelosok-pelosok mengajak orang bersedekah dalam bentuk Al-Quran, dan kami juga yang mendistribusikan Al-Quran ke yayasan-yayasan, ke pesantren-pesantren tahfiz, ke asrama-asrama. Seperti apa videonya? Nah, fokus pada tembok sebelah kiri saya itu ada tulisan One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Itu mimpi kami, itu misi kami. Kami ingin setiap rumah ini ada Al-Quran yang layak dibaca, Al-Quran yang bagus. Silakan fokus, mari sama-sama kita saksikan. Ini dia tayangan sinetron Ikatan Cinta. Silakan. Kok heboh amat ya? Ustaz mau tanya, kalian sudah nonton layangan putus? Sudah
Sudah nonton layar putus, Bu? Yang belum, kasihan deh loh. Baik, kita lihat, silakan. Bisa? Ya. Nggak sampai ya mic-nya. Sampai ini panjang, Bu. Alhamdulillah kami bersama dengan Ustaz Ikram Humaidi dari Yayasan Peduli Berbagi. Dengan Al-Quran berubahlah wajah kota Mekah, berubahlah wajah kota Madinah, dan berubah wajah dunia. Insya Allah pada hari ini, pada masa kita sekarang ini, dengan keikutsertaan kita bersama Al-Quran ini akan berubah wajah dunia di akhir zaman ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Al-Quran ini manfaat. Al-Quran ini berguna untuk mencetak generasi-generasi Qurani, untuk mencetak santri-santri himmatullah yang saleh dan saleh. Kita mencoba untuk mendekatkan Al-Quran ke beberapa wilayah pelosok demi menyambut dan mempersiapkan kebangkitan generasi-generasi Qurani. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis sahihnya, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memuliakan satu kaum, akan memuliakan satu bangsa dengan Al-Quran. Wa yadh'u bi akharin, dan Allah akan memuliakan satu kaum ketika Quran ditinggalkan. Bahwa baginda Rasulullah pernah bersabda, "Nawwir buyutakum bitilaawatil Qur'an." Sinarilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Hadi dari Maktabah Al-Fatih Al-Quran mendukung program Wakaf Al-Quran dan Umum Al-Quran. Saya yakin ini tidak ada faedah mengingat kalau tidak ada hubungan dari saudara-saudara sekalian. Ini bagaimana daripada bersatu dalam dakwah. Mungkin saudara-saudara saya mencintai Islam, menyebarkan Islam dan beliau ini menyebarkan dakwah melalui ajak wakaf Quran. Itu saya insyaallah. Semoga saya sertati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus melindungi hambanya selama hamba tersebut juga menyayangi sesamanya. Sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja daripada hal yang akan bermanfaat buat kita ketika kita mati, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh serta solehah yang senantiasa mendoakan kita. Oleh karenanya, yuk mari sama-sama, paling tidak sedekah jariah itu yang akan membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang didapati oleh orang itu adalah Subhanahu wa ta'ala dari pahala amalan dan kebaikan yang dilakukan. Meskipun adalah dunia dulu dan tidak selalu sampai adalah salah satunya wa Mustafa
selalu sukses dan selalu istiqomah. Saya mewakili dari teman-teman KBB untuk melakukan program wakaf al-Quran ini untuk di Kota Sumedang. Mohon berkenan memberikan. Alhamdulillah, Al-Quran sudah ada ini dan ada di mobil. Ucapan terima kasih kepada Kita Peduli Berbagi dan juga percetakan Maktabah Al-Fatih. Insyaallah Al-Quran ini nanti akan kita salurkan di TPA dan di pesantren yang membutuhkan, khususnya di Kota Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah menerima mushaf Al-Quran dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kurang lebih itu ada 15 juz yang jumlahnya sekitar kurang lebih 300 mushaf Al-Quran. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti itulah tadi sedikit tayangan tentang perjuangan kami mengajak masyarakat dan umat untuk selalu berbuat baik. Insya Allah malam hari ini juga kita akan sama-sama berinvestasi untuk di akhirat kita. Pak Ustadz, saya ini cuma ibu rumah tangga, nggak kemana-mana. Pak Ustadz, saya hanya kerja di pemerintahan saja. Saya petani, saya pengusaha. Kira-kira apakah saya bisa berdakwah? Berdakwah itu dengan profesi masing-masing. Rasulullah SAW pernah menciumi tangan sahabat karena tangannya berwarna hitam legam. Ketika Rasul tanya, "Mada waqa biyadik?" Ada apa dengan tanganmu kok berwarna hitam? Sahabat tadi menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini penggembala kambing." Tahu penggembala ya? Mengurus kambing. Pergi pagi, pulang senja. Tanganku terkena terik matahari. Rasul tidak menjawab apa-apa. Diambil tangan sahabat itu, diciumi bolak-balik oleh Rasulullah, dan beliau bersabda, wa qala Nabi, "Hadihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh." Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita cas lagi. Bu, nah, lemah sudah baterainya. Cek lagi. Bu, Pak, masih telat ini kayaknya. Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau saya ingin ikut berdakwah, dapat pahala seperti Ustadz, kira-kira bisa tidak? Ibu cukup di rumah saja dakwah. Ada sahabat Rasulullah yang mati syahid bersama Rasul di perang Badar. Istrinya menangis datang kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku juga ingin mati syahid. Berikan aku sebilah pedang, izinkan aku menunggangi kuda. Aku akan ikut bersamamu di medan perang supaya mati syahid." Rasulullah tersenyum dan Rasul bilang apa? "Jihadmu, syahidmu di rumah, tidak seperti kami laki-laki." Bapak juga sama. Kalau ingin ikut memetik pahala berdakwah seperti kami, tidak harus ikut ke pelosok-pelosok seperti yang tadi kita saksikan. Bagaimana caranya? Nah, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita meraih dakwah. Dengan apa? Dengan mensukseskan, memberikan sumbangsi kita untuk program-program yang ada di yayasan ini. Kita peduli berbagi. Jadi yayasan ini kita hanya ingin berbagi kepada siapapun. Bagaimana caranya Ustadz? Nanti ada yang akan keliling membawa kantong-kantong sedekah. Bapak Ibu yang hari ini sedang membawa rezeki seadanya, seikhlasnya, setulusnya.
Kita sukseskan program KPP berapapun, 500 perak bismillah, 100.000 pun bismillah, 1.000 tidak masalah, 100 perak tidak masalah, 500 berapapun. Karena yang dilihat sama Allah adalah belajar sedekahnya itu. Nanti sambil sahabat-sahabat keliling, ada yang ikhwan, yang akhwat juga akan keliling. Kita sama-sama bersolawat, kita iringi para ahli sedekah yang akan membantu mensukseskan program-program KPP. Baik, kami persilahkan untuk sahabat-sahabat KPP untuk membawa kantong keliling untuk bersedekah. Silahkan seikhlasnya, berapapun ibu, seikhlasnya. Sambil kita menunggu yang bersedekah, kita bersolawat, kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita sholawat. Salatullah salamullah, angkat suaranya, ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawasana kami ucapkan kepada adik-adik semua, Bapak Ibu yang sudah menyisihkan sedikit rezeki dari yang Allah titip. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa saya sering membahasakan rezeki itu bukan milik, tapi rezeki itu memang dititipi oleh Allah, bukan milik kita. Ibu pakai kerudung misalnya harga 1 juta, contoh. Baju terusan atas sampai bawah harga 5 juta. Kaos kaki 5.300. Kira-kira yang ratusan ribu, yang jutaan, yang 5.300 ada di bawah mati apa tidak? Tidak. Karena semuanya hanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Maka karena semua milik Allah, malam hari ini kita sudah berzikir kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah yakin bahwa yang terbaik untuk kita contoh dalam hidup adalah perilaku dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini tadi kita sudah selawatan, saya ingin membahas khusus tentang kemuliaan yang ada pada hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, ibu-ibu, waktu kita belajar sejarah Nabi dan Rasul di sekolah, Nabi yang paling tampan, Nabi yang paling ganteng,
Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Pak Ustadz, lebih ganteng mana? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Ini yang mau kita bahas, supaya pulang dari sini kita tahu sejarahnya, kita tahu ilmunya. Anggaplah ini satu lingkaran. Tahu lingkaran ini? Kalau di Jakarta itu dulu, kalau kita mau misahkan beras dari kutunya, kan beras itu ada kutunya. Kalau di Jakarta disaring sama yang lingkaran yang dari bambu itu namanya tampah. Di sini apa namanya? Hah? Apa? Tampi. Tampi, beda huruf saja. Tampah dan tampi. Anggap satu lingkaran. Satu lingkaran kita bagi 3. Setengah, 3/4 dan 3/4. Ya, setengah, sepertiga ya, sepertiga ya. Setengah, sepertiga ada 2. Ibu kebayang? Lingkaran, setengah, satu lagi setengahnya dibagi 2. Gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam dengan gantengnya Nabi Muhammad beda. Gantengnya Nabi Muhammad itu diberikan sama Allah setengah dari satu lingkaran, itu gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga yang pertama itu diberikan untuk Nabi Yusuf sepertiganya. Jadi kalau secara angka lebih banyak mana? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok dalam sejarah yang tulis Nabi Yusuf? Itu nanti kita bahas. Sisanya ada berapa? Sepertiga. Setengah Nabi Muhammad, sepertiga Nabi Yusuf. Sepertiga sisanya itulah ganteng yang diberikan oleh Allah ke semua laki-laki yang ada di bumi ini. Semuanya sisa. Malaikat pertama kali turun bagi-bagi ganteng, turun di Arab, turun di Eropa. Makanya orang Arab tinggi, besar, ganteng. Nah, sisanya barulah malaikat turun ke kampung sini. Nah, seperti inilah tampang kita akhirnya ya. Ini sisaan semua, Pak. Terus kenapa Ustadz kok Nabi Yusuf dicatat sebagai nabi paling ganteng? Nabi Muhammad gantengnya setengah, tapi wajahnya ditutup sama Allah 10 tirai. Tahu tirai? 10 helai kain. Nabi Muhammad 10, gantengnya tertutup. Nabi Yusuf juga sama, 10, gantengnya pun tertutup. Nabi Yusuf tertutup, Nabi Muhammad tertutup. Bedanya Ustaz, ini bedanya. Nabi Yusuf yang 10 tirai menutupi wajahnya di bumi ini semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tampaklah gantengnya. Tapi Nabi Muhammad 10 tirai yang menutupi wajah tampannya yang dibuka di bumi sama Allah 1 saja, berarti sisanya berapa? 9. Maka secara fisik dan kasat mata Nabi Yusuf lebih ganteng di bumi. Tapi nanti 9 tirai yang menutupi wajah Nabi Muhammad akan dibuka oleh Allah. Kapan dibukanya? Di padang mahsyar. Saat itulah semua manusia akan berkata, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Cahaya yang paling bercahaya di padang mahsyar, itulah wajah Nabi Muhammad ketika tirainya 9-nya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mengerti, Ibu? Oke. Pertanyaannya, lalu Ustaz, siapa saja hamba-hamba Allah yang bisa melihat wajah Rasulullah nanti ketika dibuka? Yang diberikan kesempatan untuk melihat wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti di padang mahsyar dibuka adalah dia orang yang paling bertakwa di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.
Ada lagi yang tanya, Pak Ustadz, orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengembalikan rasa hanya untuk Allah. Oke, lebih konkret lagi, ini kita ngaji dulu sedikit supaya ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Ciri-ciri orang bertakwa, apapun rasa yang ada di hatinya, dia kembalikan kepada Allah. Ibu punya hati berapa? Bu, hatinya berapa? 1. Tapi dalam hati rasanya banyak. Betul? Kadang sedih, bingung, bahagia, malu. Itu rasa. Hatinya 1 tapi rasanya banyak. Orang yang bertakwa, rasa apapun yang hadir di hatinya, rasa itu dikembalikan hanya kepada Allah. Contoh rasa, ibu jalan-jalan ke Bukit Tinggi, indah pemandangannya, bagus, ada rasa bangga, rasa takjub. Rasa takjub itu kembalikan kepada Allah dengan kalimat apa Pak? Subhan atau masya Allah. Rasa takjub itu ciri-ciri orang bertakwa. Pulang dari Bukit Tinggi, ibu dapat telepon tetangga meninggal, ada rasa sedih, kembalikan rasa sedih itu kepada Allah dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat ibu, inna lillahi itu innanya panjang, ada nun, tasdid dan alif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang nyelawat tetangga, nggak tahu kenapa tiba-tiba suami ibu ngasih uang 5 juta. Mimpi kali ya. Ya anggaplah benar 5 juta. Ibu senang, ibu bahagia. Kembalikan rasa senang ibu kepada Allah dengan kalimat paling hafal kalau uangnya. Alhamdulillah. Habis dapat uang, ibu ke mall, di mall janjian makan di restoran, gosip, ngomongin tetangga, ngomongin artis, lambe turah. Nah, ngomongin artis, ngomongin tetangga, ngegosip. Kenapa ngegosip? Enak, namanya saja gosip, digosok makin sip. Ibu ingat, kalau gibah itu nggak boleh, ada rasa bersalah. Kembalikan rasa bersalah kepada Allah dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Hafal sudah. Ibu masuk kamar mandi, takut dengan setan. Kembalikan rasa takut itu kepada Allah dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ciri orang bertakwa, kalau ibu ingin melihat wajah Rasulullah, biasakan lisan kita itu mengembalikan segala rasa hanya kepada Allah. Maka kalau ibu suaminya marah, jangan ibu ladeni. Marah itu api. Api harus disiram pakai bensin. Kebakaran bu. Api harus disiram pakai air supaya apinya hilang. Jadi kalau ibu suaminya marah-marah, baiknya ibu zikir saja seperti tadi. Ibu lupa masak nasi kelamaan, nasi jadi bubur. Suami pulang capek mau makan, ternyata nasi jadi bubur, marah-marah. Ibu ditunjuk-tunjuk, biarkan dia marah, ibu zikir saja. Suamiku marah, subhanallah. Kata suaminya, kamu dimarahin malah zikir, walhamdulillah. Masih marah itu suami. Ibu lihat wajahnya, ibu senyum, tatap matanya, ibu baca pelan-pelan, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Itu lihat setan. Yang pertama tadi, kembalikan rasa kepada Allah, apapun bentuknya. Kenapa? Karena kita ini milik Allah, ibu, bukan milik siapa-siapa. Banyak orang yang meninggal dunia tidak ada informasi. Kemarin ada artis baru pulang dari Turki sekeluarga. Ternyata ada yang terinfeksi COVID jenis baru, Omikron.
Siapa nama artisnya? Masya Allah, apa namanya? Ashanty. Ashanty itu, saya lupa nama suaminya siapa Bu Ashanty? Apal banget. Dulu anak itu sebelumnya pernah menikah loh. Ada istrinya penyanyi diva, namanya siapa Bu? Masya Allah, hafal. Anang sama Krisdayanti nikah, punya anak perempuan, namanya siapa Bu? Aurel sudah menikah sekarang sama YouTuber, nama lakinya siapa? Sambil ledek apa sih? Artis yang baru meninggal di jalan tol, suaminya meninggal. Belum saya tanya. Vanessa Angel ada anaknya tanpa ayah, tanpa ibu, yatim piatu. Siapa nama anaknya? Ampunilah ya Allah. Putri Nabi Muhammad hasil pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid. Siapa namanya? Fatimah. Zainab binti Muhammad. Ngaco ini. Atta Halilintar kenal, Zainab binti Muhammad tidak kenal. Masya Allah, ibu tuh ya. Memang itulah Pak keadaan sekarang ya, laku TV itu. Tapi sejarah Nabi Muhammad tidak tahu. Zainab binti Muhammad itu putri pertama pernikahan Nabi Muhammad dengan janda kaya raya di Mekah. Rasul menikah umur 25, Khadijah umurnya saat itu 40, bedanya 15 tahun. Lahirlah anak pertama namanya Zainab binti Muhammad. Paham Ibu? Oke. Ada lagi banyak. Saya baru dapat info kemarin, saya sampaikan di masjid sebelumnya. Ibu pasti kenal Mas Tukul ya. Mas Tukul Arwana itu kasihan Bu sekarang. Kemarin saya lihat videonya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan. 15 menit ingat Pak, 15 menit berikutnya lupa sudah. Padahal apa yang kurang? Uang banyak, kontrakan banyak, anak sukses, ada yang polisi. Alhamdulillah. Tapi ternyata kalau sehat sudah diangkat oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, sudah kita tinggalkan dunia entertainment, kita balik ngaji lagi ya. Baik, jadi yang pertama, siapa yang bisa melihat wajah Rasulullah? Orang yang bertakwa, yang ketika ada rasa apapun hadir di dalam hatinya, dia kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, siapa rombongan kedua yang diberi kesempatan melihat wajah Rasul? Adalah dia, orang yang senantiasa menahan amarah. Menahan apa Bu? Marah wajar apa tidak? Wajar. Ada sahabat Rasulullah yang datang, ya Rasul, kata sahabat, kasih aku nasihat sedikit saja kalimatnya, tapi dengan kalimat yang pendek itu aku bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka surga untuk. Gampang ya Bu ya. Mau masuk surga syaratnya cuma jangan marah. Ibu suka marah-marah sama anak. Kalau sudah marah sama anak, lupa ingatan. Al-ghadabu yuzilul aqla. Orang marah akalnya hilang. Maka ibu kalau sudah marah sama anak, itu anak ditunjuk-tunjuk, ibu bilang apa? Dasar kamu anak setan. Anaknya mikir, kalau saya anak setan berarti ibu-ibunya setan. Betul ya? Marah tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Maka dari itu, malam hari ini pulang dari sini, kita belajar menahan amarah. Bapak Ibu yang berbahagia, badan kita ini banyak sering tidak sehat. Bisa jadi bukan karena makannya tidak sehat, tetapi karena kita tidak bisa menahan amarah. Orang kalau marah dilepas sampai menyakiti perasaan hati orang lain, biasanya banyak penyakitnya. Tapi marah juga tidak boleh disimpan. Marah itu harus disampaikan.
Wa syawirhum fil amri, kata Allah, kalau ada masalah diobrolkan baik-baik, diskusi supaya ketemu jalan keluarnya. Coba saya review lagi, siapa orang yang bisa melihat wajah Rasulullah? Yang pertama tadi siapa? Mengembalikan rasa kepada Allah. Yang kedua siapa? Orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, siapa Ustaz? Orang yang nanti diberi kesempatan untuk melihat wajah baginda Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah dan muamalah. Ibadah itu kepada Allah, salat ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, zikir ibadah. Muamalah itu artinya bergaul, apa Bu? Sosial, baik sama tetangga, baik sama saudara, tidak berkelahi dengan orang tua. Itu namanya muamalah. Golongan ketiga yang Allah kasih kesempatan melihat wajah Rasulullah adalah dia yang istiqomah dalam kebaikannya. Contoh, zikir. Ibu kalau mau melihat wajah Rasulullah setiap habis sholat, istiqomahkan zikir. Zikirnya bagaimana Ustaz? Bebas, tapi zikir yang paling sempurna yang kita baca tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pak Ustaz, setiap habis sholat berapa? Jangan yang bikin ibu jadi susah. Cukup ibu tes 3 sampai 5 kali setiap habis sholat wajib. Setiap habis sholat 3 sampai 5. Taruhlah ibu pilih 3, saya pilih 3 Pak Ustaz. Jaga yang 3 itu setiap habis sholat. Habis sholat subuh, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu istiqomahkan 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar 3 kali. Lebih boleh, kurang jangan. Mana hadisnya Ustaz? Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya ibadah itu yang sedikit tapi istiqomah. Jangan pulang dari sini habis dengar Ustaz Zaki ceramah, nanti subuh zikir, habis subuh langsung 1000 kali. 1000 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala 1000 kali, selesai zuhur. Besoknya nggak zikir-zikir lagi. Kenapa? Bibirnya bengkak Ustaz. Jangan, istiqomah saja. Karena yang paling penting itu adalah menjaga zikirnya, bukan berapa banyak zikirnya. Do you understand? Alhamdulillah. Zikir ingat Allah. Kenapa kita harus ingat Allah? Karena kita ini makhluk diciptakan oleh Allah. Zikirnya dijaga. Yang kedua, istiqomah itu bisa sedekah. Pak Ustaz, penghasilan saya sebulan 1,5 juta. Saya mau sedekah. Sedekah saya sehari insya Allah 2.000 saja. Hari ini 2.000. Besok 2.000, lusa 2.000. Lebih boleh, kurang jangan. Jagain yang 2.000 itu, karena 2.000 setiap hari tanda serius kita kepada Allah. Barang siapa yang nyawanya diambil oleh Allah dalam keadaan istiqomah di kebaikannya, maka Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ada doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Inilah 3 golongan yang akan dikasih kesempatan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Ustaz, saya ingin istiqomah dalam sedekah, tapi saya tidak punya uang. Ibu, dalam Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Sering saya sampaikan ini. Apa saja? Zakat, infak, sedekah. Zakat itu waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Contoh, ibu bisa nggak malam ini zakat fitrah? Nggak bisa. Zakat fitrah itu nanti ada waktunya. Ukurannya sudah ada. Infak itu harus berbentuk. Kita memberikan sesuatu berbentuk. Pak Ustadz, saya mau kasih uang buat masjid, itu infak. Saya mau kasih semen buat masjid, itu infak. Saya mau kasih pasir buat masjid, itu infak.
Tapi kalau saya tidak punya uang buat beli semen, saya bantu-bantu angkat semen, itu bukan infak, itu namanya sedekah tenaga. Dan sedekah ini paling luas, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa senyum. Nah, maka dari itu ibu yang gak punya uang tapi mau dapat pahala, banyak-banyaklah senyum ya. Sering-sering latihan senyum. Siapapun yang lewat ibu senyumin. Di sini ada Pak RT nggak? Nah, Pak RT lewat, buka namanya, sebut aja jabatannya. Teh, assalamualaikum. Pak Lurah lewat, Pak sehat. Ada Pak Camat lewat, Mat, baik. Yang repot kalau yang lewat RW, orang dilewein. Sering-sering senyum itu ibadah. Latihan senyum ibu. Nanti bapak di rumah, istri masak tidak masak senyum. Ibu suami ngasih uang gak ngasih uang senyum. Nah adik-adik yang muda latihan ibadah, latihan sedekah, nanti pulang di jalan ada orang gak ada orang senyum saja. Gila itu suami. Jadi senyum saja itu sudah bagian dari sedekah. Maka malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita menabung supaya kita bisa melihat wajah baginda Rasulullah di padang mahsyar nanti. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah dalam bentuk Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Karena tidak setiap rumah punya Al-Quran yang layak dibaca. Pak Ustadz, saya ingin bergaul dengan Al-Quran. Caranya satu, muliakan Al-Quran. Kalau lihat Al-Quran di atas lantai, pindahkan ke atas meja ke tempat yang lebih tinggi. Apa itu berpahala? Berpahala. Yang kedua, kalau mau dapat pahala Al-Quran, memuliakan Al-Quran, seterusnya adalah baca Al-Quran. Setelah baca, lihat artinya supaya paham. Setelah paham, kita coba untuk amalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang belajar dan baca Al-Quran serta mengamalkannya. Yang berikutnya jangan lupa menghafal Al-Quran. Saya sudah payah Pak Ustaz hafal Al-Quran, menurut saya sudah uzur. Bapak sudah tidak bisa baca hurufnya kabur-kabur terus Pak, karena mata. Bapak lihat artinya lebih kecil lagi, susah, payah. Bapak mengamalkan juga berat, setiap hari sudah tidak bisa kemana-mana. Bagaimana solusinya? Solusinya dengan bersedekah Al-Quran. Al-Quran di dalamnya ada berapa juz Bu? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Gampang hafalan. Tapi Masya Allah, kalau ibu sedekah Al-Quran yang dihitung sama Allah itu bukan per juz, bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Pak Ustaz, saya sedekahkan Al-Quran 1 Pak Ustaz. Tolong nanti titip di pesantren tahfiz Quran ibu, kami bawa pesantren dibaca sama santri tiap hari. Pahala yang sampai ke ibu insya Allah dihitung sama Allah per huruf. Pak Ustadz, saya mau sedekah untuk almarhum dan almarhumah bapak ibu saya. Boleh tidak? Boleh. Silahkan. Kalau saya mau sedekah Pak Ustadz, berapa nilai sedekahnya? Satu Al-Quran ini nilai sedekahnya 100.000 rupiah. Berapa ibu? 100.000 rupiah. 100.000 untuk Al-Quran kelihatannya berat, tapi kalau untuk beli handphone dan kuota kecil, sama. Kita baca Al-Quran 1 jam terasa 1 tahun. Tapi kalau lihat film, layangan putus, ikatan cinta, 2 jam tidak terasa seperti 2 menit. Betul? Tapi Al-Quran ini berat, 100.000 terasa berat. Padahal inilah tiket kita masuk untuk bisa melihat wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu Al-Quran nilainya 100.000, ibu yang sedekah 3 Al-Quran berapa? 300.000. Pak Ustadz, saya mau sedekah 3. 1 almarhum suami saya, 2 almarhum bapak dan ibu saya. Silahkan. Bapak ibu yang mau sedekah nanti pahalanya ingin dikirimkan buat yang sudah meninggal dunia, tolong dicatat, titip sama sahabat-sahabat kami. Jangan lupa lengkap dengan bin dan bintinya.
Misalnya Mahmud bin Fulan, yang perempuan Maimunah binti Fulan, dicatat. Kenapa dicatat? Nanti di akhir akan kita baca sama-sama, akan kita kirimkan pahala dan kita doakan bersama-sama. Pak Ustadz, saya mau sedekah, tapi saya ada uang cash, boleh? Silahkan. Panggil sahabat kami, dicatat apa hajatnya. Nanti yang mau ke depan foto sama saya silahkan. Yang sedekah silahkan berfoto. Yang tidak sedekah foto sama saya, satu orang 5.000. Kenapa 5.000? Karena ibu pergi ke Bukit Tinggi, ada kebun binatang. Di kebun binatang foto sama monyet 50.000. Masa yang mahal monyet sama Ustadz? Nanti foto dan Bapak Ibu yang sedekah 10 Al-Quran atau nilainya 1 juta rupiah, kami juga akan berikan, kami hadiahkan Al-Quran dan sertifikat apresiasinya. Di dalamnya lengkap ada tanda tangan saya, foto, dan nanti silakan Ibu tulis sendiri namanya. Yang sedekah 10 Al-Quran, yang hanya 5 Al-Quran, mohon maaf kami hanya bisa memberikan sertifikatnya saja, tapi tidak dengan Quran. Bagaimana yang cuma 1 Ustadz, 2? Silakan foto nanti. Ustadz, boleh tidak sedekah terang-terangan di foto-foto? Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, yang sedekah terang-terangan itu baik, yang sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi hebatnya kalau ibu ke depan, yang lain terpanggil untuk ikut sedekah, maka ibu kebagian lagi pahalanya. Tapi Pak Ustadz, saya tidak mau difoto. Silahkan panggil saja sahabat kami, catat komitmen. Boleh transfer Pak Ustadz? Silahkan. Boleh ambil dulu Pak Ustadz, uang saya di rumah, silahkan. Uang saya banyak Pak Ustadz di rumah, di bawah pintu, dalam kulkas, dalam lemari, kamar mandi, uang saya semua. Boleh saya ambil? Boleh. Rumahnya di mana Bu? Di Aceh. Malam kalian ini. Balik lagi, serahkan. Boleh transfer Pak Ustadz? Silahkan. Jangan transfer ke rekening saya. Tidak boleh ke rekening Ustadz Abdi. Tidak boleh ke rekening Ustadz Andri. Tidak boleh. Karena ini amanah, harus disampaikan. Maka rekeningnya ke BSI, banknya pun Bank Syariah Indonesia, atas nama Yayasan Kita Peduli Berbagi Riau. Pak Ustadz tidak bisa transfer saya malam ini Ustadz, besok, lusa, minggu depan, silahkan dicatat saja. Ibu bahkan nanti yang mau hanya 1 Al-Quran silahkan, boleh dicicil Pak Ustadz, silahkan. Saya mau ambil 10 Al-Quran, nilainya 1 juta. Saya niatkan buat pesantren saya, almarhum bapak saya, keponakan saya, tante saya, om saya. 1 juta saya cicil 10 bulan Pak Ustadz. Boleh, silahkan. Bulan ini 100.000, bulan besok 100.000, bulan ketiga 100.000. Mau bulan keempat ibu mati. Bagaimana Ustadz kalau saya mati? Apa sedekahnya jadi hutang? Tidak ada sedekah menjadi hutang. Ibu yang sedekah cicil belum lunas, baginda Rasulullah beliau berpesan, dilunaskan oleh Allah sedekahnya dan dilipat gandakan pahalanya. Ibu kalau hutang sama manusia harus dibayar. Makanya kalau ada orang meninggal pasti diminta. Bapak Ibu yang punya sangkutan hutang piutang dengan almarhum, tolong lapor ke ahli waris. Karena hutang itu jadi sangkutan di akhirat kalau ke manusia. Kalau ke Allah ibu bersedekah cicil, mati kita dilipat gandakan pahalanya. Boleh saya patungan Pak Ustadz? Ini teman saya ada 10, mau patungan 5 Al-Quran, silahkan, boleh. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, baik. Supaya lebih tertib, saya akan pandu nilai dan jumlah Al-Qurannya. Intinya nanti yang mau bersedekah berapapun jumlahnya silahkan saja. Tapi supaya lebih rapi, supaya lebih tertib, akan kami pandu nilai-nilainya. Satu nilai nanti kami tutup, kita buka lagi pintu sedekah yang lainnya. Baik, yang pertama saya serahkan kepada Ustadz Abdi untuk jumlahnya mau dibuka di angka berapa? 50 Al-Quran. Bapak Ibu yang malam hari ini ada niat ingin melihat wajah Rasulullah dengan bersedekah sebanyak 50 Al-Quran, berarti sama dengan 5 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin bersedekah senilai 5 juta rupiah silahkan. Boleh angkat tangan,
kalau nanti malu tak usah ke depan, tak usah foto, tak perlu bareng saya di sini, dicatat saja sama sahabat-sahabat kami. Tapi bagi yang ingin maju pun silakan. Ada sebesar 5 juta atau sebanyak 50 Al-Quran, 50 mushaf. Silakan. Kalau ada, mudah-mudahan malam hari ini dan seterusnya Allah lipat gandakan pahalanya. Sedekah itu harus ada provokator, harus diprovokasi, ya. Dan masya Allah, saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini kalau di antara kita ada yang hadir, hamba-hamba Allah yang sedang ditinggikan jabatannya, sedang diberkahkan bisnis dan rezekinya. Kami berharap ya Allah, ketuk pintu-pintu hati mereka ya Allah untuk ikut bersedekah bersama kami. Tadi di sini ada Pak RT juga hadir. Ada Pak Camat juga hadir. Pak Lurah ada? Pak Lurah tidak ada. Bupati ada? Gubernur nggak ada? Nggak ada. Presiden nggak datang ya? Karena tidak diundang. Baik. Kami berdoa ya Allah, kalaupun ada Pak Camat di sini, ada Pak RT, alhamdulillah bisa ikut bersedekah bersama kami. Ada pengusaha-pengusaha bisa ikut bersedekah bersama kami. Baik, silahkan. Sebanyak 50 Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Saya terus berdoa ya Allah, ketuklah pintu hati ayahanda ibunda kami. Kalau tidak ada, saya hitung mundur, kita buka pintu sedekah yang lainnya yang lebih ringan lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Yang berikutnya Ustaz Abdi, kita berapa Al-Quran? 30 Al-Quran. Kalau 30 Al-Quran berarti sama dengan 3 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin bersedekah bersama KPB sebanyak 30 Al-Quran atau sama dengan 3 juta rupiah, kami persilakan. Boleh angkat tangan, maju ke depan, berfoto bersama kami, boleh hanya dicatat saja, silakan. Saya masih menunggu provokator-provokator sedekah. Karena orang yang menjadi provokator sedekah inilah sebaik-baiknya provokator, Pak. Daripada provokator demo, itu tidak ada manfaatnya. Tapi ini provokator sedekah. 30 mushaf atau sama dengan 3 juta rupiah. Kami persilahkan kalau ada. Silakan. Kalau tidak ada akan kami hitung mundur. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Kita buka pintu sedekah yang lebih kecil lagi. Berapa pengantin? 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin bersedekah dengan angka 2 juta atau sebanyak hanya 20 mushaf Al-Quran, silahkan. Kami masih tunggu dan kami masih berdoa. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, ketuklah pintu hati ayahanda ibunda kami, terutama ayahanda kami yang malam hari ini hadir, sedang dilebihkan rezekinya, sedang dimuliakan jabatannya, sedang diberkahkan bisnis dan usahanya. Ketuk pintu hati mereka ya Allah untuk bersedekah bersama kami. Silahkan kalau ada, tadi berapa? 20 ya? 20 mushaf Al-Quran. Silahkan. Kalau tidak ada, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang ingin bersedekah, mudah-mudahan dinilai ini ada dari kita yang memulai sehingga menjadi provokator sedekah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah sebanyak 10 Al-Quran saja atau sama dengan nilainya 1 juta rupiah, silakan. Kalau Masya Allah, tabarakallah, ibunda kita yang di samping tiang, ibunda berkenan untuk maju ke depan, silakan. Baik, kalau tidak ke depan pun tidak apa-apa, biar dicatat oleh sahabat kami. Masya Allah, kita doakan beliau sehat, panjang umur, diberkahkan oleh Allah. Ada lagi silahkan. 10, Masya Allah, 10 Al-Quran. Ini abang kita bersedekah sebanyak 10 Al-Quran. Mau foto bersama saya? Oh baik, tidak. Kalau gitu nanti saya kasih foto saya aja, tidak apa-apa. Jangan taruh di dompet ya Pak. Waduh. Baik, ada silahkan. Ada lagi 10 Al-Quran atau sama dengan 1 juta rupiah. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin diniatkan untuk almarhum dan almarhumah,
orang tuanya, anaknya, kakek, keluarga, tante, om, tolong dicatat namanya, nanti kita doakan bersama-sama. Silakan, 10 mushaf, ada lagi 10 Al-Quran atau senilai 1 juta rupiah. Silakan, masih kami tunggu niat baik Bapak Ibu. Tidak harus cash, tidak harus transfer hari ini atau besok, bisa kapan saja. Itulah nikmatnya bersedekah bersama Allah. Ada? Silakan. Sebanyak 10 mushaf. Baik, kalau ada, nah, boleh ke depan Ibu. Silakan. Awas Ibu, jangan lompat besi ya. Masya Allah, ini beliau menjadi ini namanya kalau perempuan kaum yes, laki-laki kaum jos. Silakan Ibu, boleh ke depan sini Ibu. Bismillah, baik kita berfoto. Ibu namanya siapa Bu? Sahrini. Oh, Krisdayanti. Baik, siap Bu. Ibu boleh lihat ke sana. Siapa namanya? Sarmini. Sarmini, mirip-mirip dengan Sahrini. Ibu kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Suaminya? Meninggal. Oh, jomblo. Pasti belum move on ya. Baik, Ibu nama suaminya almarhum siapa? Mukhtar bin Lupa nama suaminya. Oh, nggak pakai bin ya? Pokoknya Pak Mukhtar aja. Yakin namanya itu? Oh, baik, takutnya Mukhtar yang lain kan? Nah, baik Ibu, kita foto dulu. Silahkan. Anak berapa Bu? 8 meninggal. 8 meninggal 1. Masya Allah, banyak sekali Bu ya. Ibu nggak ada niat ngarit lagi gitu? Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Tapi kalau malam hari ini ada yang mau silakan. Oh, silakan. Baik, kita foto dulu. 1. Ayat bukan. Iya, Al-Qurannya ini Bu, khusus dihadiahkan untuk almarhum suami ya, pahalanya. Baik, nanti namanya dicatat. 1, 2. Oh, sudah, baik. Oke. Ada yang Alhamdulillah. Ibu ada handphone? Tidak ada. Oh, ada. Oh, Masya Allah, handphonenya ada 4. La ilaha illallah. Masya Allah, dikunci pula. Wih, pakai password kayak ABG. Oh, takut cucu yang main. Nanti awas, nggak bisa update status di Instagram. Oke, siap. Alhamdulillah. Ibu punya Instagram? Enggak punya. Telepon. Untuk telepon saja. Oke, siap. Baik, ini cucunya Ibu ya? Bukan? Oh, enggak. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ibu sudah. Ibu sehat, berkah, panjang umur. Ya, silakan kembali ke alamnya, ke asalnya. Maksudnya cepat kali pulang. Jangan ambil hati Ibu ya. Masya Allah, ini adik kita mau sedekah. Masya Allah, kecil-kecil lah. Ibunya sedekah. Baik, 5 Al-Quran. Mana ibunya? Jangan-jangan sendiri dia kesini. Ibu boleh kesini Ibu, dampingi anaknya. Silahkan. Ibunya tidak mau. Yang mana ibunya? Oh, ibunya tidak mau. Adik namanya siapa? Adik. Umurnya berapa tahun? 5. Sudah menikah? Belum. Baik, kesini sama siapa sayang? Sama ibu, sama ayah. Ayahnya datang. Cari ayahnya mana? Oh, hilang sudah ayahnya lah. Baik, kita foto dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Oke, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap? Sudah? Oke, alhamdulillah. Dia mungkin mau ikut Ustadz ini kayaknya. Baik, ada lagi? Cuma di sini yang sedekah anak kecil semua, Masya Allah. Ini yang sedekah ayahnya, ibunya? Ibunya di mana? Oh itu, ibunya mau maju tidak? Tidak, anaknya lagi. Baik, namanya siapa deh? Siapa? Haikal, sama seperti anaknya pakai MZ Fikri Haikal. Oke, kita foto dulu. 1, 2. Kamu jadi sama. Saya
aduh lembut. Oke, alhamdulillah. Haikal kelas berapa? Kelas 3. Kesini sama ayahnya nggak? Oh, sama ibu. Baik, kita doakan jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haikal ya. Masya Allah, berkah. Baik, silakan kalau ada lagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah lagi. Tadi di angka 10 ya terakhir. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu yang mau bersedekah hanya 5 Al-Quran silahkan, atau sebesar 500.000 silahkan. Diniatkan untuk almarhum, almarhumah orang tua, boleh silahkan saja. Kalau dicatat namanya ada. Sebanyak 5 mushaf, 5 Al-Quran atau sebesar 500.000 rupiah silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, berikutnya Bapak Ibu yang mau sedekah hanya 4, 3, 2 Al-Quran atau 1 Al-Quran saja silahkan. Boleh daftar ke teman-teman kami KPB, diniatkan pahalanya untuk siapa dicatat. Silahkan yang mau 2 Al-Quran, 3 Al-Quran, 1 dicatat, daftar dan nanti foto bersama saya. Silahkan, saya akan tunggu nama-namanya, nanti akan kita doakan bersama-sama. Berapa saja jumlah Al-Qurannya? 5 kah, 4 Al-Quran, 3 mushaf, hanya 2 atau hanya 1? Silahkan dicatat oleh sahabat kami. Silahkan, yang sudah ada teman-teman akhwat langsung diminta beliau maju ke depan. Silahkan, kalau ada berapapun jumlah. Wah, ini sedekah lagi si Kriwil. Oke, baik, silahkan kalau ada yang mau maju lagi ke depan, silahkan. Berapapun jumlah Al-Qurannya, entah itu 2, 3 mushaf, hanya 1 pun silahkan. Baik, sebelum nanti didaftar saja ya, Ustaz Abdi di list, didaftar. Bapak Ibu yang ingin bersedekah silahkan, nanti kita kirimkan Al-Fatihah, kita bacakan doa. Baik, mari sama-sama kita berdoa di penghujung acara. Masih ada ikhwan dan akhwat kami, teman-teman KPB, masih ada yang ingin berfoto, silahkan daftar bersama KPB. Nah, kalau ada silahkan. Ada nama-namanya. Baik, ini nama-namanya. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik, mohon kita mau berdoa sejenak. Yang pertama diniatkan untuk keluarga apa ini? Agusnar ya, Agusnar sekeluarga. Kemudian keluarga Haji Ramli sekeluarga. Keluarga Rudiansah apa ini? Rudiansah Putra sekeluarga. Almarhum Haji Rahim bin Hasan, almarhum Hajah Maryani binti Kiai Haji Muhammadiyah. Baik, kita bacakan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahalazim. Kita kirimkan doa untuk yang kita sebut namanya. Ibu boleh diniatkan doa ini untuk siapapun orang yang sudah mendahului Bapak Ibu, orang tua, keluarga, tante, om, anak, cucu, dan segala sesuatunya. Kita berdoa. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang masih ingin bersedekah silahkan lanjut, berapapun jumlahnya, 150, 30, 20 atau hanya 3, 2, 1.